Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fatma Safira dengan NIM 216-0311-0006 dari kelas Kimia A. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu tanaman edible dan tanaman apa saja yang termasuk tanaman edible. Tanaman edible ini yaitu jenis tanaman bunga yang bisa dan aman untuk dikonsumsi. Nah, untuk yang termasuk tanaman edible ini ada bunga asoka. Nama lokalnya bunga asoka dengan nama latin Ixora coconea L. Manfaat di daerah India yang digunakan untuk bermacam-macam upacara adat. Bunga asoka berspektrum luas untuk aktivitas antibakteri terhadap bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bunga asoka hidup di daerah iklim tropis. Dengan bagian yang digunakan adalah kulit dan bunganya. Bunga asoka ini tidak hanya untuk tanaman hias maupun upacara adat, tapi juga bisa digunakan untuk pengobatan. Di antaranya ada penenang rahim, haid tidak teratur, lambat betis, dan mengobati wasir dan disentri. Untuk cara penggunaannya, yang penenang rahim ini disiapkan kulit tanaman asoka 4 ons, 4 ons susu, 16 ons air, kemudian rebus semuanya dan dapat diminum rebus dengan 600 cc air hingga tersisa 200 cc. Dan untuk minumnya 2 kali sehari sesudah makan. Untuk kram betis penggunaannya yaitu ambil 2 bunga asoka, 3 bunga mawar, 30 gram daun sembung segar, lalu cuci bersih dan rebus dengan 600 cc air sampai tersisa 300 cc. Kemudian disaring dan dapat diminum 2 kali sehari sesudah makan. Untuk mengobati wasir dan disentri ini dapat meminum rebusan bunga dan akar asoka. Gunakan bunga yang masih segar dan dicuci hingga bersih. Kemudian tumbuk sampai halus dan rebus dalam air mendidih dengan takaran air 1,5 gelas. Kemudian disaring dan dapat diminum selagi hangat sebanyak 2 kali sehari. Untuk sebagai indikator asam basahnya, yaitu bunga asoka telah terkonfirmasi sebagai indikator pH alami dalam semua titrasi asam basa. Ini ditunjukkan bahwa pH 2 merupakan kondisi keasaman yang tepat pada kestabilan pigmen antosianin. Penggunaan zat warna antosianin ini pada produk olahan pangan dipengaruhi oleh faktor stabilitas pewarna alami terhadap kondisi lingkungan seperti perubahan pH, paparan cahaya, suhu, dan volume. Pada pH 3, 4, 5, dan 6, antosianin ini mengalami degradasi yang lebih tinggi daripada pH 2, sehingga suasana asam yang berbeda mempengaruhi kestabilan zat warna bunga asoka. Semakin rendah nilai pH, maka warna konsentrat makin merah dan stabil. Dan jika pada saat ekstrak ditambahkan larutan buffer, terlihat terjadi perubahan warna di mana semakin tinggi pH, maka warna ekstrak semakin memudar atau tidak berwarna. Ini adalah sumber referensinya. Yang selanjutnya itu bunga mawar. Dengan nama ilmiah Rosa sp. Bunga mawar berfungsi sebagai pewarna alami. Pada bunga mawar, terutama yang berwarna kuning, selain mempunyai warna yang indah, bunga mawar kuning setelah dipajang masih punya peluang untuk diambil pigmennya. Bunga mawar terkandung pigmen antosantin yang dapat digunakan sebagai pewarna alami penyumbang warna merah, orange, merah muda, ungu, dan biru. Antosantin termasuk pigmen yang flavonoid yang berwarna kuning dan larut dalam air. Pigmen antosianin ini terdapat pada bunga mawar merah, memiliki sifat sinergis dengan asam sitrat yang akan berfungsi sebagai antioksidan. Pigmen
antosianin dalam bunga mawar diharapkan dapat menjadi pewarna alami yang sehat, aman, dan halal. Karena dalam proses ekstraksinya dapat dilakukan tanpa menggunakan pelarut alkohol. Salah satu pemanfaatan bunga mawar adalah diolah menjadi produk olahan. Contohnya adalah pembuatan selai mawar. Proses pengolahan selai mawar di UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Label Sidoarjo meliputi proses persiapan alat dan bahan, pemisahan kelopak dan mahkota bunga mawar, penimbangan pencucian, peremasan mahkota mawar, pemasakan, pendinginan, pengemasan, pelabelan, dan penyimpanan. Bunga mawar digunakan sebagai zat indikator asam basa alami. Pada larutan asam indikator mawar akan berwarna merah muda, sedangkan pada larutan basa indikator mawar akan berwarna kuning muda. Lokasi daerah penelitiannya itu ada di UPT Pengembangan Agribisnis, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Label Sidoarjo. Ini adalah sumber referensinya. Yang selanjutnya yaitu bunga sepatu. Nama latinnya yaitu Hibiscus rosa sinensis. Manfaat di daerah ada di Dusun Mesu Boto Jatiroto Wonogiri, Jawa Tengah. Ini digunakan untuk pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional merupakan bagian dari sistem budaya masyarakat yang manfaatnya sangat besar dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Indonesia memiliki sumber daya hayati khususnya flora yang berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan berguna bagi kesehatan manusia. Tanaman bunga sepatu memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, diantaranya sebagai obat penurun demam malaria. Untuk menurunkan demam malaria, caranya yaitu dengan cara merebus 50 gram daun kembang sepatu dengan setengah liter air bersama dengan setengah lembar daun pepaya dan ditambahkan 10 gram garam Inggris. Campuran tersebut direbus hingga mendidih, kemudian disaring dan diminum airnya selagi masih hangat. Untuk sebagai indikator asam basanya, berdasarkan perubahan warna pada range pH bahan alam, khususnya bunga yang mengandung antosianin dapat digunakan sebagai indikator titrasi asam basa. Bunga sepatu yang berwarna merah mengandung antosianin yang dapat diekstrak bunganya dan digunakan sebagai indikator titrasi asam basa. Ketika di dalam larutan asam akan memberikan warna merah, sedangkan di dalam larutan basa akan memberikan warna hijau dan di dalam larutan netral tidak berwarna. Ini adalah sumber referensinya. Untuk selanjutnya yaitu bunga melati dengan nama latin Pseuderanthemum reticulatum. Bunga melati Jepang termasuk varian dari bunga melati dan banyak dijumpai tumbuh di negara Jepang. Bunga tumbuhan ini memiliki ciri fisik yang khas dan berbeda dari jenis melati yang lain. Bunga melati Jepang terlihat lebih elegan dan biasanya digunakan sebagai tanaman hias. Tanaman melati merupakan salah satu jenis tanaman hias yang berbunga. Di Indonesia, salah satu jenis tanaman ini yaitu melati putih sangat terkenal. Bahkan dijadikan sebagai simbol nasional. Hal ini dikarenakan bunga ini melambangkan kesucian dan kemurnian, serta dikaitkan dengan berbagai tradisi dari banyak suku di negara Indonesia. Bunga melati putih merupakan suatu keharusan sebagai hiasan rambut pengantin dalam upacara pernikahan berbagai suku di Indonesia, terutama suku Jawa dan Sunda. Dalam menanam melati jenis ini diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bunga tumbuh subur dan baik. Hal utama yang harus dipenuhi yaitu adalah tanah. Menanam melati Jepang harus dengan tanah yang tidak mudah digenangi oleh air dan juga mengandung banyak bahan organik.
Tempat penanamannya juga harus mempunyai curah hujan rata-rata 112 sampai 119 mm per bulan. Selain itu, kelembapan udara juga harus berkisar antara 50% sampai 80%. Di Jepang, bunga melati ini akan tumbuh dengan baik pada saat cuaca kering dan mendapatkan sinar matahari yang cukup banyak. Selain memiliki daya tarik keindahan yang kuat, ternyata tanaman ini juga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Salah satu contohnya digunakan sebagai bahan baku industri kosmetika, minyak wangi, tekstil, dan penyedap teh. Potensi tersebut dikarenakan oleh kandungan minyak atsirinya yang dikenal bermutu baik, meliputi senyawa-senyawa seperti lacetat, indol, dan bensil. Selain itu, bunga melati juga bermanfaat dalam terapi-terapi kesehatan seperti mengobati penyakit sesak napas, sakit kepala, demam, stres, sakit mata, mengurangi ASI berlebihan. Untuk stres, teh melati kaya akan antioksidan sehingga dapat melawan radikal bebas yang menumpuk di tubuh. Radikal bebas berbahaya bagi manusia dan dapat mempercepat proses penuaan. Radikal bebas juga berperan dalam perkembangan sel kanker dalam tubuh. Hal ini berarti mengurangi radikal bebas juga akan mengurangi risiko terkena kanker. Antioksidan juga penting untuk memperlambat proses penuaan. Untuk sakit mata, jika mengalami mata merah karena iritasi, maka kamu dapat menggunakan bunga melati untuk menyembuhkannya. Nah, hal yang perlu kamu siapkan yaitu hanyalah segenggam daun melati yang telah ditumbuh halus, kemudian tempelkan daun melati tersebut di atas mata. Jika sudah kering, ganti dengan tumbukan melati yang baru. Mengurangi ASI berlebihan. Berapa ibu ini mungkin mengalami kendala ASI keluar terlalu berlebihan. Cara untuk mengatasinya bisa menggunakan ramuan bunga melati. Caranya, tumbuh halus daun melati dan tempelkan pada sekitar buah dada. Lakukanlah hal ini setiap pagi sebelum mandi. Dalam suhu ruangan beriklim tropis, minyak melati konsentrat akan berbentuk padat dan tidak larut dalam alkohol. Akan tetapi, hal ini memiliki keuntungan tersendiri, yaitu komponen minyak atsirinya akan terikat dengan bahan nilin yang terdapat dalam minyak sehingga tidak cepat menguap dan tahan lama. Namun, pada kenyataannya justru harga minyak melati dalam bentuk absolut lebih mahal dan memiliki kemurnian lebih tinggi karena dihasilkan dari proses yang cukup rumit. Dan perlu diketahui, tanaman melati ini tidak termasuk indikator asam maupun basa. Ini adalah sumber referensinya. Nah, untuk selanjutnya yaitu bunga kencana ungu. Nama latinnya yaitu Ruellia tuberosa L. Tumbuhan dari genus Ruellia yang dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri. Kencana ungu atau pletekan dalam bahasa daerah merupakan tumbuhan dari genus Ruellia berasal dari Amerika tropis dan ternaturalisasi di Asia Tenggara, yaitu salah satunya di Indonesia. Tumbuhan kencana ungu di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, tumbuh sebagai tanaman liar yang tumbuh subur pada ketinggian mulai dari 150 meter di atas permukaan laut. Tangkai daunnya memiliki panjang 2 cm. Bunganya berwarna ungu mencolok dengan panjang 5–5,5 cm. Tumbuhan ini biasanya ditemukan di tempat lembab dan teduh dengan masa pertumbuhan yang cepat sehingga mudah dibudidayakan. Manfaat bunga kencana ungu di daerah tropis Indonesia sangatlah beragam. Di antaranya mengatasi gatal, mengobati batuk, mengatasi diabetes, melawan kanker,
pendeteksi formalin dan boraks, dan mencegah hipertensi. Salah satu pengolahannya yakni dengan menggunakan bunga kencana ungu sebanyak 12 buah. Setelah itu dibersihkan menggunakan air, rebus bunga kencana ungu tadi yang sudah dibersihkan dengan air secukupnya. Setelah itu lakukan penyaringan dan langsung dapat diminum. Duelia ungu atau kencana ungu, bunga kencana ungu dapat digunakan sebagai indikator asam basa alami dengan menunjukkan perubahan warna pada trayek pH 1 sampai 2 pada suasana asam, sedangkan pada pH 3 sampai 7 pada suasana asam sampai netral tidak menunjukkan perbedaan warna yang signifikan. Pada suasana basa pH 8 sampai 9 menunjukkan perubahan warna yang signifikan menjadi hijau. Pada pH 10 sampai 12 tidak berbeda nyata, sedangkan pada suasana yang sangat basah pH 13 sampai 14 ini berubah menjadi coklat dan kuning tua. Inilah sumber referensinya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.